Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpadilla Anjani Putri dengan NIM L0212010559 dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai spesies yang saya temukan di daerah saya sebagai tugas pengganti praktikum mata kuliah biologi moluska kawasan Wallacea. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah biologi moluska kawasan Wallacea, yaitu Profesor Dr. Insinyur Syarifuddin bin Andi Omar MSc. Nah, adapun salah satu spesies yang saya temukan yaitu disebut sebagai spesies Anadara gronosa atau disebut sebagai kerang darah. Kerang darah ini termasuk ke dalam kelas Bivalvia. Kerang darah disebut sebagai filter feeder, di mana menyaring makanannya menggunakan insang. Makanan utamanya adalah plankton, terutama fitoplankton. Kerang darah adalah sejenis kerang yang bisa dimakan oleh warga Asia Timur dan Asia Tenggara. Anggota suku Archaeidae ini disebut kerang darah karena ia memiliki hemoglobin dalam cairan merah yang dihasilkan. Seperti apabila kita membelah kerang tersebut, maka di dalamnya itu berwarna merah yang disebut sebagai hemoglobin dalam cairan merah. Kerang ini menghuni kawasan Indo-Pasifik dan tersebar dari pantai Afrika Timur sampai ke Polinesia. Adapun habitat atau lingkungan hidup kerang darah ini yaitu terdapat di pantai laut pada substrat lumpur berpasir dengan kedalaman 10 meter sampai 30 meter. Nah, selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi dari kerang Anadara gronosa ini. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama, termasuk dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, subkelas Pteriomorphia, ordo Archoida, famili Archidae, subfamili Anadarinae, genus Anadara, spesies Anadara gronosa. Nah, mengenai kegunaan dari spesies ini, Anadara gronosa adalah jenis kerang yang umum bagi masyarakat. Pemanfaatannya secara umum adalah sebagai bahan konsumsi. Kerang darah ini memiliki banyak kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber vitamin. Berdasarkan hasil penelitian Feral DKK 2011, Anadara gronosa dapat dimanfaatkan sebagai terapi untuk perbaikan kualitas spermatozoid pada manusia. Selain itu juga, Anadara gronosa dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi dan obat-obatan limbah kerang berupa cangkang yang masih dimanfaatkan sebagai nilai ekonomis, yaitu pemanfaatan cangkang kerang sebagai bahan kerajinan hias. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai morfologi dan anatomi kerang darah. Kerang ini memiliki cangkang yang tebal, lebih kasar, lebih bulat dan bergerigi di bagian puncaknya serta tidak ditumbuhi oleh rambut. Bentuk cangkangnya yaitu bulat kipas, agak lonjong, terdiri dari dua belahan yang sama atau simetris, mempunyai garis pelial dan pada cangkang sebelah dalam yang lengkap dan garis pelial bagian luar beralur. Bagian dalam halus dengan warna putih mengkilat. Warna dasar kerang putih kemerahan atau merah darah, dan bagian dagingnya itu berwarna merah. Adapun ciri-ciri dari kerang ini yaitu yang pertama yaitu mempunyai dua keping cangkang yang tebal, elivis, dan kedua sisinya itu sama. Cangkangnya itu berwarna putih, ditutupi periostratum yang berwarna kuning kecoklatan sampai coklat kehitaman. Ukuran kerang dewasa yaitu 6 sampai 9 cm. Anadara gronosa disebut sebagai kerang darah karena kelompok kerang ini memiliki pigmen yang darah yang berwarna merah atau hemoglobin yang disebut sebagai bloody.
sehingga kerang ini dapat hidup pada kondisi kadar oksigen yang relatif rendah. Bahkan setelah dipanen masih bisa hidup walaupun tanpa air. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pedagang menjual kerang darah dalam keadaan hidup dengan ciri-ciri cangkang tertutup, rapat bila terkena sentuhan. Sedangkan kerang darah yang mati, cangkangnya agak terbuka dan sedikit menggangga yang diikuti oleh bau segar yang perlahan-lahan berhenti dengan ditandai oleh bau busuk. Seperti kerang pada umumnya, Anadara granosa memiliki 3 lapisan pada cangkangnya, yaitu lapisan periostrakum yang tersusun atas kalsium karbonat yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua yaitu ada lapisan perismatik atau lapisan palisade, dan yang paling dalam yaitu disebut sebagai lapisan nacreas atau hypostrakum yang sering disebut sebagai lapisan mutiara. Puncak cangkang disebut umbo dan merupakan bagian cangkang yang paling tua. Garis-garis melingkar sekitar umbo menunjukkan pertumbuhan cangkang Mantel pada Pelycipoda ini berbentuk jaringan yang tipis dan lebar, menutupi seluruh tubuh yang terletak di bawah cangkang. Beberapa kerang ada yang memiliki banyak mata pada tepi mantelnya. Banyak di antaranya mempunyai banyak insang. Umumnya memiliki kelamin yang terpisah, tapi di antaranya ada yang hermafrodit dan dapat berubah kelamin. Kakinya ini berbentuk seperti kapak pipi yang dapat dijulurkan keluar. Kaki kerang ini berfungsi untuk menyerap dan menggali lumpur atau pasir. Karena kerang ini bernafas dengan 2 buah insang dan bagian mantel, insang ini berbentuk lembaran-lembaran atau lamela yang banyak mengandung batang insang. Antara tubuh dan mantel terdapat rongga mantel yang merupakan jalan keluar masuknya air. Mungkin itu mengenai morfologi dari Anadara granosa ini. Selanjutnya yaitu mengenai anatomi dari kerang darah atau Anadara granosa. Dapat kita ketahui bahwa tubuh Anadara granosa terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian kaki, mantel, dan massa visceral. Mantel adalah bagian yang membungkus massa visceral yang menggantung dan menempel pada bagian cangkang sebelah dalam. Sedangkan kaki merupakan organ yang aktif dan berbentuk silinder yang dapat digerakkan memendek dengan menariknya ke dalam oleh sepasang otot retraktor anterior dan posterior. Dapat pula dijulurkan keluar dengan kombinasi antara tekanan darah dan kontraksi otot protraktor anterior dan posterior. Pada bagian dalam tubuh terdapat saluran pencernaan, gonad, jantung, hati, aorta, otot daging menutupi yang berfungsi untuk mengetupkan cangkangnya, dan otot daging penarik yang berfungsi untuk menarik kaki ke dalam tubuh. Nah, mengenai alat pernapasan dari kerang ini yaitu berupa insang, dan bagian mantel insang kerang berbentuk W dengan banyak lamela yang mengandung banyak batang insang. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada insang dan sebagian mantel. Mantel yang terdapat di bagian dorsal meliputi seluruh permukaan cangkang, dan bagian tepi antara mantel dan cangkang terdapat rongga yang di dalamnya terdapat 2 pasang keping insang, alat dalam dan kaki. Sedangkan alat peredaran darah sudah agak lengkap dengan pembuluh darah terbuka.
sistem pencernaan terdiri dari mulut sampai anus. Perlu kita ketahui juga bahwa Anadara chronosa memiliki sistem saraf yang terdiri dari 3 pasang ganglion yang saling berhubungan, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai ganglion anterior yang terdapat di sebelah ventral lambung. Yang kedua ada yang disebut ganglion pedal yang terdapat pada kaki. Yang ketiga ada yang disebut sebagai ganglion posterior yang terdapat di sebelah ventral otot aduktor posterior. Hewan ini berkaki pipi. Cangkok berjumlah 2 sepasang, ada di bagian anterior dan umbo atau bagian yang membesar atau menonjol. Terdapat di bagian posterior atau punggung. Cangkol ini tersusun dari 1 kapur dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostratum atau lapisan luar, yang kedua prismatik atau lapisan tengah dan tebal, yang ketiga yaitu nacreas atau lapisan dalam, disebut juga sebagai lapisan mutiara. Mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai spesies kerang darah atau Anadara granosa yang sempat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.